Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, dan di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Jawab Yesus, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, merenungkan kutipan sabda ini, rasanya ada pesan yang sangat kuat yang hendak disampaikan Yesus kepada muridnya. Yesus tahu bahwa saatnya untuk menuntaskan perutusan Bapa sudah dekat. Dengan sadar dan rendah hati, Yesus mau mengosongkan diri melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Setelah ia diserahkan oleh salah seorang muridnya sendiri. Mungkin di antara kita pernah ada yang bertanya, mengapa Yudas? Apakah Yesus yang selama ini berkuasa melakukan banyak mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati, tidak punya kuasa untuk melawan semua yang akan terjadi? Mengapa Yudas yang telah sekian lama menjadi murid dan menyertai Yesus tidak mendapat rahmat untuk memutuskan menghentikan pengkhianatan terhadap sang guru? Ataukah ia memang ada karena dikehendaki Allah untuk melakukan semua itu agar karya keselamatan Allah dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya terlaksana? Barangkali sebagian dari kita ada yang menjawab, Yudas yang demikian diperlukan
supaya penyelamatan manusia melalui salib terlaksana. Seperti halnya dosa dalam sejarah manusia yang pada akhirnya mendatangkan Kristus yang hadir untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mengapa pula Yesus mengatakan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Mari merunduk semakin dalam pada minggu suci ini. Semoga kita semakin diizinkan untuk menyelami misteri penyelamatan agung ini. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, berkah dalam. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.